Sugeng Siang Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Untuk Til Kumandil Gendewati dan Silpringsel. Kali ini yang tidak akan banyak menyembunyikan rahasia tentang Ratu Adil sang kinasih itu sendiri. Karena engkau bertanya, yang bagaimana sang kinasih dan Ratu Adil itu sendiri bisa menjadi adil dan bisa berguna untuk leluhurnya dan menaklukkan dunia. Maka yang sekarang tidak mau menutup-nutupi siapa Ratu Adil. Kalau ada orang yang bilang yang lainnya, ya yang ada itu alamatnya tak kasih tahu. Aduh, alamat apa? Alamat apa? Til Kumandil Gendewati, ingat, kembalikan memorimu, ingatanmu sekarang ya. Mulai sekarang kembalikan. Kenapa leluhurmu membahas tentang 4 unsur air, angin, api, tanah? Itu diulang-ulang dari cerita kayak dongeng. Sudah seperti dongeng, diulang-ulang dari awal sampai akhir. Itu terus jipat mau pancer, 4 menjadi 1, 1 menjadi 4, 4 menjadi 1. Itu diceritakan. Tapi esensinya ya seperti itu aja, isinya ya pokoknya 4 yang ada. Hawa abang sing ana ning getihku, hawa ireng sing ana, situ aja. Hawa kuning ana ing balung sumsumku. Ya seperti itu aja. Nah. Ingat Til Kumandil Gendewati, ingat. Kita manusia terbuat dari 4 unsur. Itu jelas, tetapi yang paling utama unsurnya adalah air, karena manusia mati menjadi air. Dah ya, jelas ya. Tetapi alam ini mempunyai 4 unsur, dan alam ini mempunyai cara mendidik manusia memahami 4 unsur itu dan menjadikan sebuah keuntungan untuk manusia dalam hidup di alam semesta. Makanya alam semesta mempunyai hukum alam, ya, hukum alam semesta. Ada seseorang yang pandai sekali, yang cerdas sekali membuat semua pengetahuan tentang alam ini beralih fungsi menjadi teknologi. Jadi seharusnya ya caranya engkau mengetahui 4 unsur ini dan ruangannya ini dengan cara spiritual atau samadhi, ya, dengan samadhi. Tetapi mereka menggunakan mengalihfungsikan dari samadhi menjadi teknologi. Samadhi menjadi teknologi. Contohnya, ini yang kasih contoh. Makanya leluhurmu gak bosen-bosen membahas 4 unsur itu. Gak bosen-bosen mereka. Yang mulai dari energi api. Energi api adalah keinginan, hasrat, ya. Keinginan dan hasrat, kreativitas, keinginan dan hasrat, itulah api, energi api. Makanya ketika orang menjadi Brahmana, yang ditinggikan adalah apinya, yang dibesarkan adalah apinya, karena api adalah keinginan, hasrat. Nah, karena api itu sebuah keinginan hasrat, maka dialihfungsikan dalam teknologi yang kita sering bilang itu pendidikan, ya, pendidikan, ya, education, pendidikan. Tetapi pendidikan itu harus sesuai, kamu harus seperti keinginan yang diajarkan di institusinya, kan begitu, supaya kamu menjadi sesuatu yang baik. Tapi apakah begitu, ya, hasratmu, kreativitasmu? Kan tidak, ya. Jadi tanpa itu pun kamu mempunyai hasrat, mempunyai kreativitas dan keinginan, bahkan bisa membuat sesuatu, ya, yang luar biasa. Jadi dialihfungsikan dalam teknologi yang namanya teknologi pendidikan,
Makanya kamu tergantung pada itu. Kenapa kamu tergantung? Supaya kamu bisa dikontrol. Kan begitu. Ketika engkau bisa dikontrol, ya tahu sendirilah kontrol itu buat apa. Ketika orang itu dikontrol, itu energi api yang dikontrol. Unsur udara di dalam tubuh manusia juga dikontrol. Nih, manusia dijauhkan dari unsur spiritualnya, dari meditasinya, supaya mereka bisa membuat teknologi. Teknologi apa? Teknologi ini tadi, teknologi yang ini ya, teknologi laptop, teknologi telepon dan sebagainya. Karena apa? Ketika teknologi udara, telepati yang dulu kita sebut telepati, itu energi murni, energi spiritual, energi meditasi menjadi telepati. Telepati itu tidak bisa dibajak. Tetapi telepon dan sebagainya bisa dibajak. Buktinya ada hacker kan. Nah, ketika ada hacker itu berarti mereka mengontrol sistem teknologi yang sebenarnya itu disebut sistem yang dari alam untuk manusia secara murni, kita sebut telepati. Frekuensinya kita sebut frekuensi wifi ya. Kenapa? Data-datamu kalau sudah di telepon ini akan diambil mudah kan, itu yang terjadi. Jadi data-datamu semuanya itu ya, mereka tahu kamu mudah dikontrol di mana, apalagi dengan GPS dan sebagainya, di mana kamu berada, mau apa dan sebagainya. Itu energi udara, api udara, tanah. Dialih fungsikan teknologi menjadi teknologi obat-obatan. Dulu banyak dukun ini ya, dukun menyembuhkan. Makanya dukun itu bukan seseorang yang neko-neko. Dukun itu menyembuhkan melalui apa? Tanaman herbal. Pengetahuan alamnya karena lewat meditasi, lewat samadhi, lewat spiritual, dia tahu obat ini untuk menyembuhkan ini, obat apa? Herbal. Tanaman ini untuk ini, menyembuhkan ini, tanaman itu untuk menyembuhkan ini, tanaman ini untuk ini. Mereka mempelajari. Ya. Sehingga tidak mudah dikontrol. Makanya banyak dukun-dukun di mana-mana dan akhirnya berhasil menyembuhkan dengan hanya sentuhan metafisika, sentuhan herbal. Tetapi itu tadi, teknologi itu kan untuk mengontrol, teknologi untuk menghasilkan ya, itu dari unsur tanah kamu dikontrol. Nah, dari unsur air yang paling penting nih, karena manusia terbuat dari air dan mati menjadi air. Unsur air itu adalah unsur spiritual. Unsur yang paling melekat dengan spiritual adalah air. Makanya manusia tercipta dari air dan mati menjadi air. Itu unsur yang melekat sekali dengan manusia. Kenapa itu melekat dengan manusia? Sebab kamu dialihfungsikan teknologi. Apa itu teknologinya? Yaitu kepercayaan. Teknologi kepercayaan dan keyakinan yang kamu yakini, yang biasa kamu lakukan untuk menghubungi Sang Maha. Apa yang kamu lakukan untuk menghubungi Sang Maha? Bagaimana caranya? Ya. Supaya apa? Supaya kamu bisa juga dikontrol, supaya kamu juga bisa diamati, supaya kamu juga bisa menghasilkan Makanya spiritual leluhur itu sudah nggak dipakai. Bukannya spiritual leluhur itu usang atau kuno, tidak, karena spiritual leluhur itu spiritual dharma, artinya adalah kebaikan, tidak sedikit-sedikit sedikit-sedikit makanya hati-hati dengan Sang Kinase, Sang Ratu Adil, Til Kumandil Gendewawati dan Silbringsil. Nah, itulah kenapa leluhurmu selalu bilang, yang juga selalu bilang kepadamu, Til Kumandil Gendewawati Silbringsil, hati-hati ya, mengartikan kode siloka leluhur itu tidaklah gampang, tidaklah mudah ya. Jadi nggak hanya cipat mau pancer, cipat mau pancer, cipat mau pancer, nah, kamu berjoget itu cipat mau pancer, siji papat pancer, itu aja terus sampai budek ya, sampai kupingnya jeblok.
Ya, jadi teknologi samadhi spiritual dialihfungsikan. Ya, teknologi yang dari alam semesta untuk manusia dialihfungsikan. Makanya mereka sebelum membuat teknologi itu mempelajari spiritual samadhi dari leluhurmu. Buku-bukunya itu sekarang di mana gitu loh. Ya, sistemnya sama, EMC kuadrat dialihfungsikan nih. Sebenarnya dari tubuh manusia ini menjadi spiritual ini cahaya, jiwa, dan energi. Jiwa itu energi. Ya, sama dengan MC kuadrat. M-nya massa, raga, C-nya kecepatan. Makanya yang selalu membahas nur, cahaya, jiwa, sama raga. Kenapa yang selalu membahas itu? Karena itu teknologi yang luar biasa. Ternyata berwujudlah listrik, lampu, ya. Makanya yang menyebut kundalini itu listrik, energi atau G. Kabel-kabelnya itu ya itu tadi. Makanya listrik itu dibuat dari apa? Sekarang yang mau tanya, listrik dibuat dari apa? Air yang mengalir, pembangkit listrik tenaga air. Ya. Nah, Satrio Piningit itu luar biasa, leluhurmu itu luar biasa. Ketika semua orang zaman dulu, zaman era peradaban dulu datang ke sini mencari ilmu, leluhurmu bilang kepada mereka, tak bagikan secara gratis. Untuk, ya, ingat Komandel Gendewati, ini yang Woling ini. Aku bagikan secara gratis hanya untuk kedamaian dunia. Hanya untuk kedamaian dunia. Aku bagikan informasi pengetahuan dariku hanya untuk kedamaian dunia. Itu leluhur. Bukankah leluhur mulia dengan samadhinya? Ya, sangat mulia. Makanya di barat sono di tanah mana itu, Timur Tengah atau di mana itu, ada kota, ya, ada tugu, ya, tugunya kecil sekarang menjadi besar. Itu adalah lingga dan yoni. Lingga yoni yang dulu ada di sini semuanya dibuang, nggak fungsi, dihancurkan, dibuang. Lingga yoni yang dulu setiap orang punya lingga yoni dihancurkan, dibuang. Supaya apa? Tidak hanya leluhurmu dan negerinya saja yang makmur, yang menikmati kasih sayang Sang Maha, tetapi biarkanlah dunia yang menikmatinya. Makanya sekarang percaya sama kota, sama tugu. Kota adalah metrik 1x4. Kota itu kan square, 1x4 mempunyai 4 sisi. Tugu itu adalah lingga, di mana itu kelamin laki-laki yang sudah ada di tempat kita, lingga dan yoni di Candi Suko, ya. Nah, ketika engkau kurang ajar di biarat sana nanti, jika kurang ajar, maka ketika kamu tak kasih welas asih malah seperti itu ya, menyengsarakanku. Lihat saja nanti tak ambil. Nah, itulah peran fungsi Ratu Adil Sang Kinasih, mengambil sesuatu teknologi yang sudah untuk kedamaian dunia, tapi mereka menyepelekannya. Ketika mereka itu menyepelekannya, ya, menyepelekan leluhur itu, ya, maka akan diambil, ya, energinya maupun apa semuanya akan diambil. Jangan heran, sudah ada lagu, ya, sudah ada kata-kata Kemah Rimpah Loh Jinawi, bahwa pengetahuan, informasi semuanya itu ada di jiwamu dan itu leluhurmu. Kenapa? Sekarang bayangin jika ada yang bisa menemukan air menjadi bahan bakar. Kamu bayangin ini, kamu bayangin dengan pikiranmu, dan itu sudah terbukti ada kan? Ya, dibuktikan ada. Ya. Berapa kemiskinan di dunia gara-gara kehilangan marketnya atau pasarnya menjual bahan bakar diganti dengan air. Dan teknologi itu yang atas kreativitas di luar dari teknologi pendidikan, di luar, dia mempelajarinya karena hasrat, keinginan, kreativitasnya, energi, unsur api yang membuatnya menemukan itu.
Ya, berapa jika itu dibikin, berapa yang melarat ya, menjadi miskin. Makanya jangan menyepelekan leluhur bangsa Nusantaramu ya, bangsa Nusantaramu jangan disepelekan. Jas merah ya, jangan lupa sejarah ya. Teluk Mandel Gendewawati itu dia. Jadi unsur itu tidak sekedar unsur. Unsur itulah yang membentukmu menjadi sekarang ini. Dan disitulah Sang Maha berada. Karena Sang Maha dengan kasihnya dan 4 unsur itu untuk kedamaian dunia. Makanya leluhurmu membagikan dharmanya, kebaikannya, cinta kasihnya untuk kedamaian dunia. Tidak hanya untuk dirinya sendiri. Menangis enggak engkau? Menangis enggak engkau jika engkau memikirkan leluhurmu betapa baiknya, betapa bukan main baiknya. Leluhurmu Nusantara, Nusantara, Nusantara bukan main baiknya. Membagikan kebahagiaan. Seperti yang Eyang bilang, malaikat itu tugasnya apa? Membagikan warta kebaikan. Jadi leluhurmu itu sudah membagikan warta kebaikan karena tidak menikmatinya untuk dirinya sendiri. Ditaruhlah di sana. Kenapa ditaruh di sana? Supaya ini mendamaikan dunia, supaya dunia itu damai, supaya dunia itu ke sana. Jadi seperti itu. Terus ke sana, ke tempat kotak, ke tempat metrik itu tadi ya. Jadi bagaimana cucu-cucunya Eyang Nusantara ini memiskinkan dunia? Ya mudah sekali kan, bahaya. Tetapi kita bukan orang yang greedy, bukan orang yang serakah. Teluk Mandel Gendewawati, leluhurmu Eyang, engkau dan Silpringsil dan semuanya bukan orang yang serakah, membagikan, merelakan untuk ke sana. Ya udah nggak apa-apa di sana. Yang penting semuanya damai. Sing penting ayam ya mas, jotos-jotosan atau manggung utane terus durung diambung sing isor. Itulah karena leluhurmu itu lucu ya, makanya tidak ada sebutan maha lucu di ada maha bijaksana, maha adil, maha dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, tapi tidak ada maha lucu. Dan kelucuan itu hanya kamu temukan di sini, di tempatnya Eyang. Jadi jangan salah, unsur 4 jibatmu pancer, makanya leluhurmu selalu gondeli atau megang itu, jangan sampai lepas. Apa itu jibatmu pancer? Jibatmu pancer meskipun dibelokkan menjadi sesuatu yang tidak berarti, tetapi yang ngasih tahu engkau Teluk Mandel Gendewawati ya, bahwa samadhi spiritual dialihfungsikan menjadi sebuah teknologi ya, teknologi yang fungsinya duit, tetapi dengan duit itu semuanya damai, ya nggak apa-apa. Makanya jangan senggol itu leluhur. Jika engkau menyenggolnya, yang Sabtu Palon Noyo Genggong ngobrak abrik melalui 4 unsur ya, 4 unsur, makanya akan diobrak abrik oleh eyang leluhurmu ketika engkau mencoba menghina, mencaci maki leluhur Nusantara yang bijaksana, yang sudah mau memberikan kedamaian untuk dunia ini. Untuk dunia ini, bukan hanya Nusantara, bukan hanya Nusantara, tetapi untuk dunia ini ya. Teluk Mandel Gendewawati, buka matamu lebar-lebar, buka matamu lebar-lebar ya, kotak yang ada di sana dan tugu yang ada di sana, lingga dan yoni dibagikan, ditaruh supaya semuanya damai pancer ya. Makanya itulah Sang Satro Piningit berkedaton 2. Kedaton yang utama adalah di timur, di lereng Lawu adalah kedatonnya.
tetapi tidak bisa membuat kedamaian dunia, maka ditaruhlah kedaton yang kedua di sana. Keraton yang kedua, kedaton, supaya membuat kedamaian dunia, di mana kedamaian dunia itu bisa bersinergi. Tidak hanya leluhurmu Nusantara yang kaya raya gemah limpah roh jinawi. Nanti kalau kamu sendiri yang kaya bisa dirampok. Makanya dibagikan. Tapi jangan menghina, jangan merendahkan, jangan ngece atau kamu dimusnahkan. Delkumandel Gendewawati dan Silpringsil dimusnahkan oleh 4 unsur yang sudah leluhurmu ketahui fungsinya rahayu dari Timur Bengawan. Penting ini.